Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah bi qaulina alhamdulillah alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, versi asli kajian kitab Mau'idhah Uswuriyah ini dalam bahasa Jawa. Versi pondok diberi makna gantung perkata. Namun saya menyadari mungkin tidak semua orang dapat dengan mudah memahami penjelasan dalam bahasa Jawa. Maka ini kami mencoba membantu untuk memberikan versi yang berbahasa Indonesia. Hadis yang ke-10, hadisnya agak panjang sekali. Hadis dari Kulaib bin Hasim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wa ahrubu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la tanamu tolibuha wa innan naro la yanamu haribuha wa innal jannati mahfuqatun bil makorihi wa innan naro mahfuqatum bil ladzati was sahawati fala tulhinnakum anil akhirah. Hai orang-orang, capailah surga dengan jerih payahmu dan jauhilah neraka dengan jerih payahmu, karena tidaklah tidur siapa yang menuntut surga dan tidaklah tidur siapa yang menjauhi neraka. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka itu dikelilingi oleh kelezatan dan syahwat. Janganlah kalian dilalaikan dari menuntut akhirat. Jadi kita diperintahkan menggapai surga sekuat tenaga dan lari meninggalkan neraka sekuat tenaga pula. Dalam hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, yunati munatin idza dakhala ahlul jannah anna lakum an tahyaw wa la tamutu abada wa anna lakum an tasihu wa la tasqamu abada wa anna lakum an tasiba wa la tahzamu abada wa anna lakum antan amu wala taba'asu abada. Juru panggil berseru ketika penghuni surga masuk surga, sudah tiba waktunya kalian hidup terus, tidak bisa mati. Tiba waktunya kalian sehat serta tidak bisa sakit selamanya. Tiba waktunya kalian menjadi muda serta tidak bisa tua selamanya. Dan tiba waktunya kalian bersenang-senang serta tidak bisa sengsara selamanya. Itulah kondisi di surga yang dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman, wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang diberikan kepada kalian sebagai balasan perbuatan yang kalian lakukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, a'dadtu li'ibadiyya salihina fil jannati ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khadara ala qalbi bashar. Allah SWT berfirman, di surga kusediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati mereka. Subhanallah, itulah kenikmatan surga. Tidak pernah terbayangkan, tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya.
Firman Allah SWT, fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah manusia mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka berupa kegembiraan sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'ban bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Musa berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, beritahulah aku tentang surga, berapa bagian yang diperoleh dari surga. Allah SWT menjawab, hai Musa, tidaklah tinggal di neraka seorang muslim melainkan satu orang yang ku keluarkan dengan rahmatku. Lalu ia berdiri di pintu surga dan ku katakan, masuklah ke dalam surga. Orang itu berkata, bagaimana kau bisa masuk surga sedangkan orang-orang telah menempati kedudukan-kedudukan dan mendapatkan derajat mereka sehingga aku tidak mendapatkan sesuatu apapun dan tidak mendapatkan tempat. Aku bertanya, hai hambaku, apakah kau rela mendapat tempat di surga sebesar kerajaan dari 2 raja di dunia? Orang itu menjawab, aku rela. Ku katakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dan engkau akan mendapatkan beberapa kali lipat dari itu. Allah memberinya sebesar kerajaan dari 4 raja di dunia. Jadi bukan hanya 2 tapi 4. Sifat surga terlalu banyak untuk bisa dihitung. Namun harus pula diceritakan tentang neraka. Berkata Anas bin Malik ketika turun ayat, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Rasulullah SAW menangis dan menangis pula sahabat-sahabatnya. Lantaran tangisan itu, mereka tidak tahu apa yang dibawa oleh Jibril, serta tidak seorang pun yang mampu bertanya kepada beliau. Nabi Muhammad SAW, apabila melihat Fatimah gembira, beliau pun merasa gembira. Maka pergilah Abdurrahman bin Auf untuk menemui Fatimah di rumahnya, seraya berkata, Assalamualaikum, wahai putri Rasulullah. Kurma di 12 tempat. Fatimah menjawab, Waalaikumsalam. Fatimah bertanya, siapakah engkau? Abdurrahman menjawab, Abdurrahman bin Auf. Fatimah bertanya, hai putra Auf, ada apa kau datang? Abdurrahman menjawab, ku tinggalkan Nabi Muhammad SAW sedang menangis dalam keadaan sedih, dan aku tidak tahu apa yang dibawa oleh Jibril. Fatimah berkata, pergilah engkau, sebentar lagi aku menjumpai Nabi. Barangkali memberitahu aku tentang apa yang dibawa Jibril. Fatimah memakai baju usang yang ditambal dengan pelepah daun kurma di 12 tempat. So, ya Allah, begitulah sederhananya putri Rasul. Lalu bagaimana dengan kita? Baju kita 2 lemari, 3 lemari, bagus-bagus semua. Tatkala Umar melihat kedatangan Fatimah, ia memegang kepala seraya berkata, sungguh kasihan putri Rasulullah, memakai baju katun yang sudah usang, serta bertambal daun kurma di 12 tempat. Tatkala Fatimah menemui Rasulullah SAW, beliau bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau lihat bahwa Umar merasa heran melihat pakaianku? Demi Allah, telah mengutusmu dengan kemuliaan. Aku dan Ali tidak mempunyai tempat tidur sejak 5 tahun, kecuali kulit kibas yang di waktu siang untuk alas makanan unta kami, sedang di waktu malam kami hamparkan. Sementara bantal kami terbuat dari kulit masak yang di dalamnya berisi daun kurma. Apakah yang telah
membuat baginda menangis. Nabi Muhammad SAW menjawab, bagaimana aku tidak menangis sedang Jibril telah datang membawa ayat ini. Lihat ayat di atas tadi. Diceritakan dari Mansur bin Ammar, ia berkata, aku berjalan di salah satu jalan di Kufah pada suatu malam yang gelap untuk suatu keperluan. Di tengah malam, dari sebuah rumah tiba-tiba aku dengar suara, Tuhanku, demi kegagahan dan keagunganmu, aku tidak ingin menentangmu dengan maksiatku. Bukankah aku tidak mengenalmu ketika berbuat maksiat melainkan dosa yang menimpaku, takbirmu yang menutupiku, dan kesengsaraan membuatku melakukan maksiat dengan kebodohanku. Sekarang aku mengharap dari keutamaanmu agar menerima alasanku. Jika engkau tidak memaafkan dan tidak kasihan padaku, alangkah lamanya kesedihanku dalam siksamu. Saat ia terdiam, dibacakan satu ayat dari kitab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sitadul la yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Yang mengurusinya adalah malaikat-malaikat yang bengis dan keras, tidak mendurgai kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ku dengar teriakan keras, keributan serta gerakan. Kemudian tenanglah gerakan itu. Sesudahnya tidak ku dengar sesuatu apapun. Usai menyelesaikan keperluan, aku kembali ke tempatku. Ketika tiba pagi, aku kembali ke tempat tersebut. Ku dengar suara tangis dan kulihat orang-orang pada bertakziah. Ternyata seorang perempuan tua, ibu si mayat, sedang menangis dan berkata, semoga Allah tidak memberi kebaikan kepada pembunuh anakku, dengan membaca ayat yang menyebutkan siksaan ketika sedang salat. Mendengar ayat itu berpengaruh pada hatinya, ia pun jatuh dan mati. Berkata Mansur bin Ammar, pada malam itu kulihat orang tersebut dalam mimpi dan kukatakan padanya, apakah yang dilakukan Allah terhadapmu? Orang itu menjawab, Allah memperlakukan aku sebagai syuhada. Aku bertanya, bagaimana bisa terjadi demikian? Orang itu menjawab, mereka terbunuh dengan pedang yang kafir, sedangkan aku terbunuh dengan pedang Allah yang Maha Pengampun. Shadaqallahul Adzim. Begitulah hadis ke-10 versi bahasa Indonesia. Kiranya cukup kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.